Untuk video kali ini kita akan membahas ya beberapa saham pilihan untuk minggu depan, berarti tanggal 5 Mei 2025. Tapi sebelum masuk ke materinya, disclaimer ya. Untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Hari ini untuk IHSG ditutup naik 0,72%, lumayan tinggi ke level 6.815 ya. Kalau secara teknikalnya sih masih cukup bagus untuk indeks IHSG hijau ya. Untuk resistnya di 6950, masih di level ini. Semoga aja untuk minggu depan uji resistnya di 6950 ya untuk indeks IHSG. Kalau kita lihat untuk transaksinya hari ini tanggal 2 Mei, secara keseluruhan hari ini asingnya net buy lagi dan masih di saham Antam ya, yang paling banyak dibeli oleh asing. Hari ini net buy 294,6 M, cukup banyak, dan harga sahamnya rebound cukup tinggi ya hari ini. Untuk saham Antam berhasil breakout 2200, nanti kita akan cek. Kemudian di saham BBCA juga asingnya masuk lagi hari ini. Net buy 146 M, di Bank Mandiri juga masuk 71 M, masuk kembali. Kemudian di Telkom, TPA, ISAT, Cuan, CBDK, EXCL ini asingnya net buy ya. Cuman paling banyak di Antam ini sih 294 M. Kemudian yang paling banyak dijual asing hari ini ada BBNI, kemudian Bank BRI, kemudian HIL ya, HEAL ini, kemudian ASI, Pegas hari ini asingnya keluar. Cuman secara keseluruhan hari ini asingnya net buy, dan kalau kita cek dalam 1 minggu terakhir ini emang cenderung masuk sih ya untuk asingnya. Secara teknikal IHSG breakout disertai akumulasi oleh asing. Walaupun masuknya itu hitungannya belum terlalu banyak ya, belum banyak-banyak banget ya. Mudah-mudahan untuk minggu depan asing masih terus masuk, jadi ada potensi untuk IHSG secara teknikal nguji resistnya di 6950, 6960 untuk minggu ini. Kalau kita lihat untuk kondisi market globalnya hari ini gimana ya? Hari ini untuk rupiah menguat ya, cukup bagus hari ini untuk rupiahnya. Pas video ini kita buat di level 16.430 ya. Jadi ya dari kemarin tanggal 28 April sih untuk rupiah udah mulai menguat. Semoga aja bisa balik lagi ke area 15 ribuan ya. Jadi itu bisa jadi sentimen tersendiri untuk IHSG supaya asing bisa tertarik lagi untuk masuk di indeks IHSG ya. Kita pantau aja untuk nilai tukar rupiahnya gimana. Kalau melihat hari ini rupiah menguat, mudah-mudahan sampai Senin rupiah masih terus bertahan menguat. Ya, ada potensi untuk IHSG melanjutkan kenaikannya ya, nguji resistnya. Kemudian kalau kita lihat hari ini untuk emasnya naik sih. Pas video ini kita buat hari ini ditutup, sini masih running trade ya. Untuk emas hari ini XAU USD naik, cuman secara teknikalnya ini masih koreksi lumayan dalam sih, masih di bawah 3.290-an, jadi perlu hati-hati. Kayaknya ada potensi cuman technical rebound aja untuk emas ini, misal terjadi kesepakatan antara Amerika sama Cina ya. Kalau nggak salah sih beritanya, coba kita cek ya untuk berita hari ini gimana. Untuk berita hari ini, nah ini, AS kontak Cina memakai berbagai jalur negosiasi sudah dekat ya. Semoga aja ini sih ya, negosiasinya berjalan lancar. Jadi emas ada potensi koreksi lebih dalam dan indeks saham mulai naik ya. Ini sih, ini sentimennya lumayan bagus untuk ke depannya ya. Ini AS udah mulai kontak Cina, bukan Cina yang kontak AS nih kalau dilihat di sini ya. Jadi egonya AS sudah mulai turun mudah-mudahan ya. Ya semoga aja, kita nantikan aja ya negosiasi antara AS sama Cina, semoga berjalan dengan lancar. Jadi ada potensi pemulihan ekonomi global ya dari trade war kemarin. Itu untuk kondisi globalnya. Kalau kita lihat hari ini harga Bitcoin-nya masih di level 96 ribuan ya, masih naik.
Kalau kita lihat untuk indeks global hari ini, untuk indeks Asia tanggal 2 Mei didominasi hijau, bahkan untuk Nikkei Hang Seng ini naiknya cukup tinggi. Untuk Hang Seng naik 1,7% ya, lumayan tinggi, kemudian Nikkei naik 1%-an lebih. KOSPI juga naik walaupun nggak tinggi-tinggi banget, 0,12%. Jadi hari ini untuk indeks Asia didominasi hijau, IHSG juga hijau ya. Untuk indeks US-nya juga semalam hijau sih, S&P 500 hijau, Dow Jones hijau, Nasdaq hijau. Semoga aja untuk nanti malam indeks Amerika juga masih bagus. Jadi untuk minggu depan kondisi globalnya mulai membaik. Jadi ada potensi IHSG masih melanjutkan kenaikannya, nguji resistnya di 6.950 ya. Mungkin seperti itu aja untuk indeks IHSG ya. Oke, itu untuk indeks IHSG. Untuk saham yang pertama, ini kita akan cek dulu saham perbankan. Yang pertama kita akan lihat saham BBCA yang kemarin breakout dan hari ini melanjutkan kenaikannya disertai akumulasi oleh asing. Naik 1,70% ya untuk hari ini Bank BCA ke level 8.975. Tadi pagi open gap atas, kemudian koreksi turun dan naik lagi. Untuk supportnya di sini sih 8775 udah jadi supportnya untuk saham BBCA, dan resistennya misal minggu depan naik itu di 9250 ya. Semoga aja sih bisa ngejar resistennya ini untuk minggu depan untuk saham BBCA. Kalau kita lihat untuk transaksinya dalam 1 minggu terakhir ini paling banyak dibeli asing itu BBCA ya. Dan di saham Antam juga asing masuk di BBCA cukup banyak untuk minggu ini, netbuy 704,8 M, dan hari ini tanggal 2 Mei itu asingnya masih netbuy di saham BBCA ini 146,4 M ya. Coba kalau kita cek lebih detail hari ini BBCA. BBCA hari ini tanggal 2 secara keseluruhan ada ZP yang akumulasi 195 M. Selain ZP untuk asingnya ada BK, RX, BB, ini versi asing yang juga masuk ya. Yang keluar untuk asingnya KZ, kemudian CC, AK, cuman secara nilai hari ini asingnya lebih banyak masuk. Jadi untuk saham BBCA diakumulasi oleh asing. Untuk lokalnya Netel ya, cukup banyak broker-broker retail yang keluar di saham BBCA hari ini. PD, YP, XL ya, XI. Jadi lokal mulai keluar, asingnya masuk, harga sahamnya mulai bullish. Mudah-mudahan sih minggu depan ini bisa ngejar 9250 ya untuk saham BBCA. Mungkin buat teman-teman yang udah ambil tadi ketika koreksi turun mendekati area support ya, di sini target price-nya kalau untuk swing di 9250. Mungkin skenario-nya akan seperti ini ya. Ya kalau IHSG bisa break di atas resistennya lagi ya, potensinya mulai bullish untuk BBCA. Oke, itu untuk saham Bank BCA. Kembali lagi disclaimer ya. Selanjutnya kita akan cek saham Bank BRI yang hari ini cukup lumayan rame sih untuk saham BRI. Ditutup naik, cuman nggak setinggi BBCA sama Bank Mandiri ya. Karena untuk saham BRI hari ini asingnya net sell. Harga sahamnya tadi pagi open gap atas ya, opennya di 3920, kemudian turun lumayan dalam harga penutupan yang kemarin, kemudian naik close di 3880, ditutup surplus 0,78%-an aja. Kalau kita lihat di sini untuk saham Bank BRI hari ini asingnya net sell banyak 85 M ya. Kalau kita lihat dalam 1 minggu terakhir ini asingnya masuk 142 M aja, net buy sih, cuman belum terlalu banyak ya, masih kadang keluar ini untuk asing di saham BRI. Kalau kita lihat lebih detail hari ini tanggal 2, lokalnya ini sih, lokalnya net buy, cuman retail bagian keluar, ini PD, XL, XI ya, jadi retail keluar di saham BRI, harga sahamnya ditutup hijau ya. Untuk minggu depan ini sih, ya mudah-mudahan bisa nguji resistnya di 4090 ya, lumayan tinggi, cuman ya nggak ada yang nggak mungkin kalau misal teman-teman udah floating profit di bawah kemudian keluar ya, ada potensi retail keluar, Bank BRI nguji resistnya di 4090, mudah-mudahan ya untuk minggu
depan ya. Kita pantau aja untuk minggu depan gimana. Kalau lihat nilai tukar rupiahnya makin menguat sih, potensi untuk IHSG masih lanjut bullish, masih lanjut naik, dan perbankan bank-bank utama juga mudah-mudahan mengikuti ya. Oke, itu untuk saham Bank BRI cenderung naik sih untuk Senin depan mudah-mudahan ya. Tapi sebelum market buka, lihat kondisi globalnya gimana. Oke, itu untuk saham Bank BRI. Selanjutnya ini kita akan, oh ya, untuk laporan Bank BRI udah update ya. Dan hitungannya sih nggak bagus-bagus banget ya untuk saham Bank BRI ini. Dibandingkan Bank Mandiri, kemudian dibandingkan BBCA, apalagi ya untuk pendapatan Bank BRI ini malah turun BBRI. Untuk Bank BRI akan turun secara kuartalan, turun secara tahunan juga turun. Jadi ya ini sih estimasinya tahun 2025 ini pendapatannya turun. Ya mudah-mudahan nanti di kuartal 2 atau kuartal 3, 4 bisa melebihi ekspektasinya ya. Jadi ada sentimen bagus untuk ke depannya. Cuman untuk saat ini sih kayaknya ya ini sih belum, dari segi pendapatan malah turun ya, mungkin nunggu investor asing mulai entry lagi supaya Bank BRI bisa naik ya. Kalau menurut saya sih untuk jangka panjang masih cukup optimis ya untuk saham BBRI ini, walaupun mengalami penurunan mungkin di kuartal 1 ini, mudah-mudahan di kuartal 2 mulai membaik. Oke, itu untuk saham Bank BRI. Selanjutnya kita akan cek ya, kita akan cek saham Bank Mandiri. Nah, untuk saham Bank Mandiri hari ini asingnya masuk lagi, masuk kembali. Harga sahamnya ditutup naik lumayan tinggi 1,43% ke level 4960 untuk saham Bank Mandiri. Untuk teknikalnya, resistnya masih di 5025 ya, hari ini belum bisa break di atas ini. Mudah-mudahan untuk minggu depan bisa breakout di atas 5025. Kalau melihat nilai tukar rupiah masih terus menguat sih, mudah-mudahan positif ya untuk minggu depan Bank Mandiri bisa break di atas 5025 ya. Pantau aja level 5025 ini. Kalau kita lihat juga hari ini asingnya masuk lagi di saham Bank Mandiri sebanyak tadi berapa tuh 70-an M. Hari ini Bank Mandiri tanggal 2 asingnya net buy 71,6 M. Kalau kita lihat lebih detail hari ini BMRI tanggal 2 Mei. Secara keseluruhan ada BK yang akumulasi 130,9 M, cukup banyak. Kemudian selain BK ada CC, KZ versi asing yang juga masuk. Ini yang keluar YU, AK, ZB. Untuk lokalnya sendiri net sell ya, dan retail hari ini keluar di saham Bank Mandiri. CC, YP, XL, OD, PD, XC ya, YU, DX ya, cukup banyak ya. Broker-broker retail pada keluar, harga sahamnya naik untuk saham Bank Mandiri hari ini. Ya kalau retail terus keluar sih potensi breakout sih untuk minggu depan ya. Pantau aja 5025. Mungkin buat teman-teman yang nyangkut di atas ya. Kalau mau average down sih ya disclaimer ya, cuma jangan bareng-bareng. Soalnya ya kembali lagi sih, kita lihat aja gimana untuk psikologi tadi teman-teman ya. Kalau udah profit lumayan, ambil di bawah, kemudian diamankan, nanti breakout entry lagi ya, disclaimer kalau mau seperti itu untuk strateginya. Ya pantau aja 5025 untuk minggu depan ya, di hari Senin, semoga aja bisa break di atas ini kalau IHSG lanjut naik. Oke, itu untuk saham Bank BRI ya. Nah, untuk saham Bank BRI, Bank Mandiri. Nah, untuk saham Bank Mandiri ini cukup bagus sih untuk laporan kuartal satunya naik ya. Dibanding secara tahunan naik, cuman kalau dibandingkan kuartal 4 sih turun. Cuman nggak masalah sih ini untuk saham Bank Mandiri ya, kalau kita ukur secara tahunan masih positif. Di tahun 2024 kuartal 1 itu net profitnya 12,7 triliun, di tahun 2025 kuartal 1 ini 13,1 triliun ya. Jadi masih positif sih sebenarnya. Itu untuk saham Bank Mandiri. Semoga aja bisa breakout ya untuk minggu depan, pantau 5025. Selanjutnya kita akan cek saham BBNI. Hari ini untuk saham BBNI sideways ya, masih sideways, ditutup naik nggak terlalu tinggi 0,48% ke level 4200.
Kalau secara teknikalnya ini masih sideways, kalau lihat transaksinya hari ini asingnya malah keluar ya, keluar net sell sebanyak 98 M, lumayan banyak sih ya. Coba kalau kita lihat lebih detail hari ini untuk saham BBNI. Hari ini tanggal 2 untuk lokalnya akumulasi ya, cuma retail-retail keluar ya. Hari ini yang akumulasi lokal sih DR, NetB 40M, OD, GR, BQ, YU, cuman ini ya kayaknya bukan retail ya. Retailnya pada keluar nih. YP, CC, XL, XI ya, SQ, DX, EP ini PD, kemudian ya ini broker-broker retail hari ini keluar di saham BBNI, harga sahamnya naik. Untuk asingnya sendiri sih ada yang distribusi yaitu DX 121,6 M, 100% jualan ya, cukup banyak ini untuk DX keluar di saham bank BNI. Cuman ini ya hijau mungkin karena retail-retail pada keluar. Semoga aja sih untuk minggu depan ya, di hari Senin untuk saham bank BNI masih bisa bertahan di atas 4040. Kalau IHSG-nya bisa lanjut naik sih, potensinya untuk saham BBNI ini akan naik ya juga. Dan resistennya cukup tinggi di 4480 ya. Mungkin buat teman-teman yang mau swing atau scalpingan di saham BBNI ya ini sih, ini masih sideways di area support. Jadi kalau mau entry di harga sekarang udah nggak terlalu masalah ya, momennya juga cukup bagus, nanti target price-nya ya di 4480-an ya, mungkin seperti itu untuk skenario saham BBNI ya. Itu untuk saham bank BNI. Selanjutnya ini kita akan cek saham properti. Yang pertama kita akan cek saham CBDK dulu. Hari ini naik cukup tinggi, bahkan tadi sempat nyentuh level 7.650 ya. Kemudian turun, cuman masih di drop surplus 7%-an lebih sih. Akhirnya secara teknikal ini berhasil breakout ya untuk saham CBDK setelah beberapa hari terakhir mencoba buat break di atas 7025 gagal terus. Hari ini berhasil breakout dan close di 7200 untuk saham CBDK. Mudah-mudahan aja untuk minggu depan ini masih bisa lanjut naik ya. Ya pantau aja 7050, 7025. Semoga aja nggak jebol di bawah ini untuk saham CBDK ya. Ini area supportnya dan resistnya kalau naik target price-nya di 7.875. Coba kalau kita lihat ya untuk transaksinya hari ini CBDK gimana. Untuk CBDK hari ini asingnya masuk 19M. Kalau kita lihat CBDK transaksinya hari ini tanggal 2 Mei yang masuk ini asing ya. Jadi asingnya akumulasi, CC Net B14 M-an. Kemudian untuk lokalnya kalau kita lihat retail keluar ya, XL keluar, SQ, PD, CC, NI, YP, XI ini net sell. Jadi ya harga sahamnya naik. Dan yang masuk untuk lokalnya AZ, OD, RF, AI, YU ini yang masuk ya produk-produk ini sih. Jadi retailnya cenderung keluar, kemudian asingnya ada yang akumulasi, harga sahamnya naik cukup tinggi. Coba kalau kita lihat dalam minggu ini dari tanggal 28 ya untuk saham CBDK ini market makernya siapa? Kalau kita cek di sini XL sih, LGXL. Cuman untuk XL-nya scalpingan ya, untuk retail scalping di saham CBDK. Ya amannya masih emang untuk scalping aja sih, karena volatilitasnya kan tinggi ya. Jadi kalau volatilitas tinggi bagusnya untuk scalpingan. Nah, untuk minggu depan ya buat patokan supportnya aja ini ya. Ya mungkin buat teman-teman yang mau entry follow trend ya, karena kayaknya ada potensi mulai uptrend nih kalau misal CBDK besok hijau. Pantau aja level 7050, 7025 ya. Mungkin antisipasi misal mau entry kemudian turun jebol di bawah 7000 itu antisipasi aja. Ya kalau turun, cuman kalau naik target price-nya di sini 7875. Jadi resiko rugi sama resiko profitnya lebih gede, lebih gede potensi profit ya. Jadi cukup menarik sih buat swing, buat trading di saham CBDK untuk minggu depan. Oke, itu untuk saham CBDK ya. Selanjutnya kita akan cek saham PANI. Nah, untuk saham PANI hari ini juga lumayan volatile, cuman ini sih secara teknikalnya masih
masih cenderung sideways di area 11.500-600-an. Hari ini tutup surplus 2,20% ya. Hitungannya nggak tinggi-tinggi banget ya. Tapi kalau kita lihat historinya, kemarin itu ninggalin gap up lumayan lebar ya. Takutnya kalau minggu depan turun, ini untuk saham PANI hati-hati aja. Ada potensi nutup gap ke area supportnya juga cukup dalam 9.900 ya. Kalau kita lihat untuk transaksinya, coba untuk saham PANI gimana? Untuk beberapa hari terakhir ini sih cenderung sideways ini di area resistnya. Kalau kita lihat untuk transaksinya untuk saham PANI, hari ini tanggal 2 asingnya net sell 11M. Kalau kita lihat lebih detail, PANI hari ini tanggal 2 Mei. Secara keseluruhan sih yang masuk sama yang lain ini nggak beda jauh dan nggak ada yang akumulasi banyak ya, nggak ada yang distribusi banyak juga. Market maker utamanya ya masih XL, YP, CC ya, mereka scalpingan masih cukup banyak retail yang scalping di saham PANI. Pantau aja level ini sih 11.500 ya kayaknya. Kalau menurut saya sih potensinya kayaknya untuk minggu depan masih cenderung sideways. Hati-hati aja kalau tiba-tiba turun cukup dalam, apalagi buat low baru di bawah ini. Berapa ini harga terendah hari ini itu ada di 11.175 ya. Ya di sini aja sih. Ini kan sideways, kemudian waktu kemarin low-nya di 11.100. Ya mungkin kalau jebol buat low baru di bawah 11.100 itu mending diamankan aja sih yang udah floating profit. Takutnya kalau buat low baru di bawah harga terendahnya waktu itu ya ada potensi turun lagi lebih dalam nutup gap. Apalagi kalau sampai masih turun supportnya cukup dalam di 9.900 ya. Jadi sayang floating profitnya. Oke, itu untuk saham PANI ya. Selanjutnya kita akan cek saham Antam yang hari ini akhirnya berhasil breakout ya. Tadi pagi langsung open gap atas, nggak nanggung-nanggung, opennya di 2270. Lumayan tinggi dan bertahan di atas ini ya, close di 2290. Jadi secara technical ini untuk saham Antam hari ini berhasil breakout, masih terus diakumulasi oleh asing, jadi asingnya belum distribusi. Mudah-mudahan aja untuk minggu depan untuk saham Antam ini masih bisa bertahan di atas 2200 ya. Kalau untuk asing terus masuk dan Antam ini bullish, target price-nya lumayan tinggi sih. Di 2.830 ini untuk saham Antam. Dan pendapatannya juga naik cukup signifikan ya untuk saham Antam. Ya sesuai sih ya dengan harga emasnya yang naik tinggi banget. Untuk kuartal 1 untuk saham Antam profitnya cukup gede 2,1 triliun. Ya, kalau di kuartal 1 profitnya cukup gede seperti ini, ya perlu hati-hati sih. Ada potensi di kuartal 2, kuartal 3 itu mengalami penurunan ya. Ada potensi seperti itu. Ya, turun dibandingkan kuartal 1. Cuman kalau dibandingkan tahunan 2024, kayaknya masih bisa bersaing sih. Ya, mudah-mudahan masih bisa positif secara tahunan. Cuman kalau secara kuartalan, kalau melihat kuartal 1 ini cukup gede, kayaknya ada potensi di kuartal 2, 3, pendapatannya nggak segede kuartal 1 ya. Jadi itu pas rilis laporan kuartal 2, 3-nya ada potensi koreksi untuk saham Antam. Jadi ya mungkin untuk jangka pendek masih bisa naik ya, mudah-mudahan ya untuk beberapa hari ke depan. Selama asing nggak distribusi aja, mudah-mudahan untuk Antam bisa nguji 2830. Ya kalau bulan ini, bulan Mei bisa nyentuh level ini ya bagus. Jadi buat teman-teman yang udah floating profit cukup lumayan di saham Antam yang nggak ada salahnya ketika Antam nguji resistennya di 2830, 2820 ya. Ini resistennya dan untuk supportnya di 2200 itu jadi supportnya untuk saham Antam. Kalau kita lihat di sini Antam hari ini asingnya masih net buy paling banyak ya 294M. Kalau kita lihat lebih detail hari ini untuk saham Antam tanggal 2 Mei, MG jualan 70M, cuman broker asing terus masuk ZP, BK, AK, RX, YU, CC, ini versi asing netbuy. Jadi walaupun di distribusi lokal cukup banyak ya, MG 70M, NI, ZP, YU keluar, cuman asingnya terus masuk. Jadi harga saham Antam ini dijaga oleh asing sampai hari ini ya.
Ya mudah-mudahan masih bisa naik ya untuk beberapa hari ke depan, cuman kalau udah terlalu tinggi, mending sebagian diamankan sih, nanti entry lagi ketika terjadi koreksi ya. Oke, mungkin seperti itu sih untuk saham Antam. Minggu depan masih pantau 2.200. Semoga bisa bertahan di atas itu. Dan kalau emang trennya bullish, asing terus masuk, gini polanya. Ya, naik muji rate-nya di 2840. Cukup tinggi target price-nya. Oke, itu untuk saham Antam. Selanjutnya, ini kita akan cek saham TPIA. TPIA hari ini juga digoreng naik lagi ya. Cukup tinggi. 9,8% ya ke level berapa ini? 8.650 ya untuk saham TPA naiknya cukup tinggi. Kalau kita lihat histori beberapa kali itu mencoba buat break di area sini 8.900 cuman gagal ya. Jadi untuk minggu depan mungkin pantau 8.900 untuk saham TPA. Kalau nggak bisa break di atas itu diamankan aja yang udah floating profit ya. Nah untuk saham TPA ini laporan kuartal satunya juga udah update cuman masih rugi ya. TPIA masih rugi. Kuartal satunya rugi 400-an M. Kalau kita lihat untuk revenue-nya sebenarnya positif ya. Jadi revenue-nya naik, pendapatan TPIA di kuartal 1 ini naik. Ya mungkin ya buat sebagian investor ini sentimennya bagus karena pertumbuhan pendapatannya masih terus bertumbuh ya. Jadi masih terus bertumbuh sih untuk pendapatannya. Cuman dipotong yang lain-lain untuk biaya operasional dan lain-lain itu net income-nya masih rugi. Jadi buat pemegang saham kayaknya kurang ya kurang puas ya. Cuman untuk bandarnya ya mungkin melihatnya dari segi sini ya. Revenue-nya terus naik, secara tahunan masih bertumbuh, ya positif, jadi digoreng naik untuk hari ini. Cuman ya ini hati-hati aja karena masih rugi ya, walaupun pendapatannya naik, cuman net income-nya masih rugi, ya secara valuasi juga nggak murah juga untuk saham TPIA, jadi pantau aja level 8.900 untuk minggu depan. Kalau belum bisa break di atas itu mending diamankan ya udah floating profit ya. Untuk aja level ini kayaknya ada potensi mungkin naik dulu nguji resistnya gagal breakout mending keluar ya. Kalau baru mau entry nggak disarankan sih. Di 8650 terlalu beresiko tapi kembali lagi disclaimer ya buat teman-teman yang udah paham karakter TPIA dan udah biasa trading di sini disclaimer cuman buat pemula atau apalagi yang baru mau coba scalpingan di saham TPIA kurang disarankan untuk saat ini. Tapi kembali lagi disclaimer sih untuk keputusan ada di tangan masing-masing ya. Oke itu untuk saham TPIA. Selanjutnya kita akan cek saham PTRO. Hari ini nggak terlalu banyak pergerakan. Secara teknikalnya masih sideways ya. Di area resistnya ya beberapa kali ini mencoba buat break di atas 2850 masih gagal. Masih belum bisa break di atas itu. Jadi untuk minggu depan pantau aja masihan 2880. Hari ini nggak terlalu volatile ya. Yang volatilenya di TPIA. Kalau kita lihat di sini untuk sampai PTRO untuk pendapatannya di kuartal 1 ini naik sih sebenarnya ya secara tahunannya naik. Kalau kita lihat untuk revenue-nya masih positif secara tahunan ya ini. Dibandingkan tahun 2024 kemarin sebenarnya naik sih untuk saham PTRO, cuman memang valuasinya mahal sih, jadi hati-hati aja. Kalau mau entry amannya pas volumenya bagus, jadi itu pun buat scalping ya, bukan buat invest. Tapi kalau mau invest juga kembali lagi ke masing-masing ya. Kayaknya saham-saham yang fundamentalnya lebih bagus bagi dividen itu juga harganya pada murah-murah sih. Jadi kalau mau invest mending pertimbangan saham-saham yang itu ya, bukan yang ini. Kalau yang ini buat scalping aja. Kalau lihat candle-nya, teknikalnya masih pantau 2880 untuk minggu depan ya, berarti lihat di awal market. Kalau lihat transaksinya hari ini, oh ya TPIA ya, tadi belum kita cek transaksi TPIA. Tanggal 2 Mei ini diakumulasi oleh asing untuk saham TPIA. Asingnya net base banyak 40 M, cukup banyak, harga sahamnya naik.
Untuk lokalnya untuk saham TPA, Netcell dan broker-broker retail keluar ya, PD, XL, YP, YU, XI keluar. Jadi retailnya keluar, asingnya akumulasi cukup banyak, harga sahamnya naik untuk saham TPA. Kemudian sekarang untuk saham PTRO nggak terlalu rame sih ya, nggak serame TPIA, tapi malah didistribusi. CC Netcell 11M, sebagian retail masuk, sebagian lagi keluar. Ini CP, PD, XI masuk, yang keluar CC, XL keluar ya. Jadi sebagian retail masuk, sebagian retail keluar, harga sahamnya nggak kemana-mana, bingung ini. Kalau misal retailnya pada keluar ya potensinya naik ya untuk saham PTRO, tapi untuk besok ya berarti lihat aja di awal market ya. Soalnya untuk saham PTRO, kemudian Cuan, TPA itu kayaknya yang floating nggak terlalu banyak sahamnya sih. Untuk saham PTRO ya, coba kita cek. Untuk saham PTRO masih didominasi siapa pemegang sahamnya di sini? Masyarakat 20, oh lumayan banyak ya untuk saham PTRO ini, masyarakatnya 25%. Yang kecil itu Cuan kalau nggak salah ya, Cuan, TPIA itu kecil. Ini untuk Cuan masyarakatnya 15%, oh udah naik. Waktu itu brand ya, brand yang kecil itu, brand kalau nggak salah waktu itu di bawah 10%, untuk sekarang gimana? Sekarang untuk brand masyarakatnya udah naik ya, jadi ya hati-hati sih ini. Jadi investor besarnya udah mulai lepas barang di harga atas. Itu untuk saham PTRO ya. Selanjutnya ini kita akan cek saham Cuan. Untuk saham Cuan hari ini naik lumayan tinggi 7% ya. Untuk saham Cuan naiknya cukup tinggi secara teknikal. Ini kalau sampai bisa nutup gap, wah keren ini untuk saham Cuan ya. Ke 13 ribuan, ke 14 ribu bahkan ya kalau menutup gap untuk saham Cuan. Jadi menarik sih. Sebagai dividen kemarin, kalau secara teknikal aja coba kita ukur pakai harga tertingginya waktu itu. Secara teknikal ini berhasil breakout ya untuk hari ini, naik 7% berhasil breakout. Coba kita lihat untuk saham Cuan apakah disertai akumulasi naiknya ya, di akumulasi asing 23M. Kalau kita lihat lebih detail untuk saham Cuan hari ini retail-retail pada keluar, XL, YU, YP, XI ya, ini lokal retail lokal keluar, asingnya masuk, harga sahamnya naik ya. Mungkin yang bikin Cuan naik yaitu retailnya keluar, harga sahamnya naik. Kalau lihat teknikalnya berarti pantau aja 7350 untuk minggu depan. Kalau masih bisa bertahan di atas itu ya nggak menutup kemungkinan masih naik. Dan kalau volumenya bagus, target price-nya cukup tinggi di 8.900-an ya. Kalau kita lihat di sini untuk saham Cuan, laporan kuartal satunya apakah udah diupdate? Untuk saham Cuan, masyarakatnya 15%, nggak terlalu banyak. Untuk kuartal satunya belum diupdate, kita tunggu aja ya. Kalau kita lihat untuk revenue-nya, untuk pendapatannya sih dari 2023 ini naik terus ya, sampai kuartal 4 itu positif, bertumbuh, ya tinggal nanti lihat di kuartal 1 tahun 2025, misal net income-nya masih rugi, ya lihat revenue-nya nanti gimana. Oke. Itu untuk saham Cuan ya, untuk valuasinya yang nggak murah, kita tahu sendiri untuk saham-saham Pak PP ini emang mahal-mahal. Ya, ini sih pantau aja 7.400 ya. Ini supportnya 7.400, 7.350. Semoga aja untuk minggu depan masih bisa bertahan di atas itu. Jadi buat teman-teman yang mau scalping, trading, antisipasinya kalau jebol di bawah 7.300 kalau mau antisipasi ya. Itu untuk saham Cuan. Selanjutnya ini kita akan cek saham Dewa. Untuk saham Dewa hari ini cukup volatile ya, bahkan tadi naiknya sangat tinggi di 148, cuman habis itu turun close di 138 untuk saham Dewa. Kita update ya untuk area support resistennya waktu itu
turun ke area sini, berarti untuk saham Dewa resistnya di harga tertingginya waktu itu 156 ya. Untuk hari ini tadi mencoba buat breakout gagal, mencoba buat break di atas 140, berarti 140 itu resisten terdekatnya. Untuk minggu depan pantau 140 ya secara teknikal. Kalau kita lihat untuk transaksinya, Dewa hari ini tanggal 2 Mei, aslinya netbuy 9,6 M, hitungannya cukup ramai ya. Nilai transaksinya cukup gede untuk Dewa hari ini. Kalau kita lihat lebih detail hari ini untuk Dewa, market makernya AZ, AK, keduanya masih netbuy. Untuk AZ-nya netbuy 11 M-an, AK-nya netbuy 12 M-an. Untuk aslinya sendiri netbuy ya, aslinya netbuy 9 M-an. Untuk lokalnya net sell, hati-hati. Ini kalau kita lihat di sini untuk retail sebagian hari ini masuk di saham Dewa. Kalau kita lihat retail-retail hari ini masuk itu rata-rata belinya di harga berapa? Apakah nyangkut atau floating profit ya? Hari ini untuk XL rata-rata belinya di 140, PD 140, NI 139, XI 141. Jadi rata-rata beli untuk retail hari ini di 140 ya, pas di resisten terdekatnya ya. Jadi kalau misal besok merah ya hati-hati aja ya. Berarti beberapa teman-teman yang masuk nahan floating loss hari ini di saham Dewa ya. Mungkin tadi pas breakout entry di area resistennya malah nggak bisa bertahan di atas itu. Mungkin terlalu banyak retail yang masuk. Untuk besok pantau 140 ya untuk saham Dewa. Kalau belum bisa break di atas itu jangan buru-buru buat average down. Karena supportnya cukup dalam di 128. Oke, mungkin seperti itu untuk saham Dewa. Kalau kita lihat sekilas fundamental untuk saham Dewa gimana? Untuk saham Dewa kalau kita cek laporan kuartal satunya update dan hitungannya cukup bagus ya, naiknya cukup signifikan, pendapatannya net income menjadi 69 miliar. Jauh dibandingkan kuartal 4 tahun 2024, apalagi kalau kita bandingkan kuartal 1 2024 juga jauh ya. Kalau lihat revenue-nya sebenarnya ini sih nggak beda jauh ya. Jadi ini mungkin lebih detailnya bisa lihat gimana neraca keuangan untuk saham Dewa. Ya kenapa bisa naik cukup signifikan sih. Untuk revenue-nya sebenarnya naiknya ya wajar sih, positif cuman nggak jomplang banget. Nah tapi net income-nya ini naik cukup signifikan ya. Mungkin ada pendapatan dari lain-lain, nanti bisa cek di laporan laporan keuangannya. Oke, itu untuk saham Dewa ya. Kalau kita lihat pemegang sahamnya, masyarakatnya berapa persen? Di sini 38% cukup banyak. Kalau kita lihat di sini investor asingnya keluar ya. Dari Januari, Februari sampai Maret tahun ini untuk investor asingnya keluar. Mungkin seperti itu aja sih untuk saham Dewa dan mungkin ini aja dulu untuk analisa kita pada video yang ini ya. Semoga bisa bermanfaat. Kembali lagi disclaimer.